Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat atau tidak? Sehat. Ini suaranya lantang-lantang ini sudah jelas pasti sehat. Ini tadi punya siapa? Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya sebelum dimulai kita berdoa bersama terlebih dahulu seperti biasanya supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Kita berdua siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pemimpinan doanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Selanjutnya ya, untuk hari ini Ibu absen terlebih dahulu. Siapa saja yang berangkat dan siapa saja yang tidak. Semuanya sudah di sini. Nanti tinggal masing-masing. Ibu absen dulu ya. Untuk pertemuan hari ini hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Adiba Zahra Masyhur, Afada Fitratul Liza, Aisyah Andina. Asila Madiana, Afira Estiana, Anissa Maya, Bunga Nirmala, Cika Laura, Dwi Ayu, Setiarini. Hadir tidak Dwi Ayu? Fasilia Afifah, Intan Laila, Ismail Mira, Ismiatul, Kaila Febri, Muti Khairunisa, Naraya Rizki, Salwa Salsabila, Yulia Nazwa, Zalma Salihah. Berarti yang tidak hadir ada tidak? Atau hadir semuanya hari ini? Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya sehat. Ada yang belum dipanggil? Namanya siapa? Oh iya, Mbak Aida, kelewatan banyak. Mbak Aida belum dipanggil sama Ibu. Ya. Kalau belum dipanggil jangan diajak sini. Ya, terima kasih. Kemarin masih ingat tidak kalian belajar tentang apa? Ya, kalian sudah berusaha membuat tes iklan, slogan, dan poster. Untuk pertemuan yang lalu juga Ibu sudah memberikan apa ya? Nanti mengaitkan pembelajaran yang akan kita lakukan berikutnya. Masih ingat tidak? Kita akan belajar tentang apa? Iya, tes eksposisi. Untuk pertemuan yang lalu setelah tes iklan, slogan, dan poster, kita juga sudah belajar sedikit tentang tes eksposisi. Pengertian dari tes eksposisi juga sudah diberikan di pertemuan yang lalu. Kemudian apa lagi? Ada? Masih ingat tidak?
Di pertemuan yang lalu selain ada pengertian teks eksposisi, terus ada unsur-unsurnya. Ibu sudah menjelaskan kalau teks eksposisi itu hampir sama seperti teks berita. Perbedaannya di mana? Pada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya kalau di teks berita masih ingat ada 5W atau iya 5W 1H atau adiksi 2. Tetapi kalau di teks eksposisi itu hanya ada 2 unsurnya, ada opini dan fakta. Yang asalnya juga sudah ada. Ya makanya kalau di pondok FKS-nya jangan lupa iya dibaca, jangan hanya untuk alas tidur saja. Ya, iya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Karena kemarin kita sudah mengidentifikasi informasi dari teks eksposisi. Berarti hari ini apa? Menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Kalau kalian sudah tahu pengertiannya, paham strukturnya, unsur-unsurnya, berarti hari ini kita tinggal menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Eksposisi kemarin sudah Ibu bahas karena ya ini tetap saja sudah ya. Karena kemarin kan Ibu bahas teman-teman. Teks eksposisi itu seperti tadi yang sudah Ibu singgung, itu kan membahas tentang berbagai macam informasi yang memang penting dan patut untuk kalian ketahui. Hampir sama seperti teks berita, sama-sama pengetahuan yang memang itu penting dan harus diketahui oleh kalian. Masih bingung Ibu. Kemarin sudah ada contohnya, tapi kalian pasti masih bingung ya. Ini Ibu berikan gambaran saja. Menurut kalian kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari itu penting tidak? Sangat penting. Pentingnya bagaimana? Ada yang bisa memberitahu pentingnya di mana? Ya, Mbak Anissa. Karena menurut saya kalau kita jujur akan meningkatkan isi kita. Iya. Ada lagi? Ya silakan Mbak Kaila. Ya. Dengan kita bersikap jujur nanti membuat orang-orang akan lebih percaya kepada kita. Iya boleh. Ada tambahan lagi? Saya dengan bersikap jujur langsung akan tambah saya dengan kita buruk. Iya betul sekali. Kalau kita sudah terbiasa berbicara jujur ya, apapun itu pasti orang tua akan semakin sayang sama kita. Nah, dengan kita mempelajari bagaimana cara supaya anak-anak bersikap jujur ditulis dalam sebuah teks itu bisa masuk ke dalam teks eksposisi. Selain itu ada lagi tidak kira-kira permasalahan apa ya yang memang penting dan bisa dijadikan sebuah informasi kemudian dibagikan ke orang-orang. Menurut kalian apa? Ya, silakan bacakan. Gadget itu apa maksudnya? Ulangi. Penggunaan gadget. Ya, gadget di sini berarti apa? Misalnya handphone. Oh iya, handphone, laptop. Itu salah satu contoh gadget ya. Itu memang di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu muncul permasalahan dari penggunaan
HP tersebut. Iya tidak? Iya. Contohnya kalau kalian sambangan ya, ya. Yang ditemui siapa? Yang benar. Setelah saling dengan orang tua, pasti yang diminta pertama adalah HP. Nah, untuk penggunaan gadget di situ itu bisa digunakan sebagai topik yang akan dibahas dalam membuat teks eksposisi. Karena sangat penting sekali. Pentingnya di mana? Selain orang tua kan kebanyakan tahunya hanya sisi negatifnya saja. Iya tidak? Ya karena tahunya sudah pasti sudah jelas HP itu tidak ada manfaatnya. Padahal sebenarnya manfaatnya sangat banyak. Itu bisa kalian cari, kalian gali bagaimana supaya orang-orang itu tahu manfaat dari HP selain tadi sisi buruk atau sisi negatifnya saja. Kaitan materi teks eksposisi dengan kehidupan kita sehari-hari. Ternyata banyak ya permasalahan yang memang bisa kita cari kemudian kita buat menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Ibu akan ini kalian sudah melihat sedikit tayangan. Ada tayangan ya dari layar lebar, namanya apa ya yang tahu? Ada yang tahu namanya apa ini? Proyektor. Proyektor mesinnya atau layarnya? Kalau layarnya namanya? Proyektor juga. Kalau layarnya namanya LCD. Nih, Ibu tayangkan beberapa contoh teks eksposisi di sini. Ini materi yang sudah kita lalui kemarin, pertemuan pertama. Pertemuan pertama kan kita sudah mengidentifikasi informasi dari teks eksposisi. Nah ini ada contohnya supaya mengingatkan kalian mengenai struktur dari teks eksposisi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Video Pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mesalia. Ayo semangat belajar karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semua sehat ya. Supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang contoh teks eksposisi. 1. Contoh teks eksposisi tentang COVID-19. Tesis. Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19. Namun, orang yang pernah terinfeksi COVID-19 harus menunggu paling tidak 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksin. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Argumen, praktisi kesehatan, Dr. Andiko Meini Takdir, mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar memastikan penyintas COVID-19 bisa sembuh total, sehingga pemberian vaksin bila dilakukan dengan aman. Antibodi seseorang pasca terinfeksi juga bisa bertahan 3 bulan. Meski ada juga yang antibodinya sudah turun sebelum 3 bulan. Reiterasi, oleh sebab itu, demi keamanan sebaiknya penyintas menunggu 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan saran tenaga kesehatan. 2. Contoh teks eksposisi tentang narkoba. Berjudul Semakin Mudah Mendapatkan Narkoba. Pernyataan pendapat tesis. Dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet,
maka semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Hal tersebut sayangnya juga berlaku untuk narkotika dan obat-obatan. Narkoba semakin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Argumentasi, menurut sebuah penelitian, narkoba bahkan sudah mulai merambah ke anak-anak sekolah dasar. Sungguh memprihatinkan sekali generasi muda kita saat ini. Fenomena ini terjadi bisa saja karena kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap lingkungan anaknya. Di samping itu, sebagian besar anak sekolah dasar zaman sekarang sudah mempunyai handphone sehingga bisa dengan mudah mengakses dunia luar. Penegasan ulang, kasus peredaran narkoba tidak akan bisa berhenti sebelum akarnya dibasmi terlebih dahulu. Kasus ini bisa saja berkembang besar di lingkungan sekitar kita. Tentu sangat disayangkan jika narkoba dapat menjarah anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, harusnya hukum bisa lebih tegas lagi kepada para pelaku kasus narkoba yang sudah ditangkap, agar mereka jerah dan tidak bermunculan lagi oknum-oknum selanjutnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas tentang contoh-contoh teks eksposisi? Jadi teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya. Oh iya, bagi anak-anak yang disuruh subscribe gitu. Nah itu sudah jelas ya. Kemarin juga sudah Ibu beritahu mengenai pengertian dari teks eksposisi. Ini kenapa teks eksposisi bisa atau hampir sama seperti teks berita. Kira-kira bagaimana? Mengingatkan kalian kembali mengenai apa? Mengenai materi yang kemarin masih kurang. Ibu beri satu teks lagi. Ini ada teks. Ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita karena hampir setiap rumah pasti ada itu di sekitar kita juga ada. Contoh berikutnya yaitu pisang dan manfaatnya untuk kesehatan. Pernyataan pendapat tesis. Pisang adalah buah yang berbentuk lonjong panjang meruncing pada ujungnya dengan warna kuning terang. Buah pisang mengandung banyak khasiat sehingga sangat baik bagi kesehatan manusia. Kandungan vitamin dan mineral dalam buah pisang diantaranya vitamin A, B6, B, C, fosfor, kalium, magnesium, besi, kalsium, dan karbohidrat. Selain buahnya, ternyata daun, jantung, kulit, hati, dan dodol pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Argumentasi, masyarakat di pedesaan biasanya memanfaatkan jantung pisang yang sudah dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Ini merupakan kebiasaan turun-temurun. Jantung pohon pisang ternyata mengandung kandungan flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas pemicu kanker. Di dalamnya terdapat kandungan zat besi, mineral, fosfor, serat, protein, vitamin B1 dan C. Kandungan tersebut juga bermanfaat untuk mencegah stroke, diabetes, gondok, anemia, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Sementara itu, daun pisang mengandung zat polifenol yang bisa berperan sebagai antioksidan. Kandungan antioksidan bisa berfungsi menangkal radikal bebas. Biasanya masyarakat memanfaatkan daun pisang sebagai alat pembungkus makanan seperti tempe. Hal tersebut akan membuat makanan yang dibungkus daun pisang dapat ikut menyerap kandungan yang ada di dalamnya. Penegasan ulang, baik dengan mengonsumsi buahnya secara langsung maupun dengan melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Ternyata pisang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Dengan mengetahui aneka ragam manfaat buah pisang dan cara pengolahannya, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan efektif baik untuk keperluan pribadi maupun untuk ladang usaha. Nah, ada dua contoh di situ. Ada tiga ya tadi ya. Yang pertama tentang COVID-19. Itu mengenai apa nih? Vaksinnya. Ya, untuk video ini ada yang mau ditanyakan tidak? Sepertinya
Atau adakah yang mau menanggapi videonya? Silakan mikrofonnya. Contoh teks eksposisi singkat beserta strukturnya, Bu. Contoh teks eksposisi singkat beserta strukturnya. Iya, betul sekali. Itu sudah jelas. Langsung ada pembagian strukturnya mulai dari tesis, argumentasi, dan penegasan umum. Kalian jangan bingung ya. Untuk di LKS, di buku paket dan di tayangan itu memang kadang istilahnya berbeda-beda. Akan tetapi sebetulnya isinya sama. Iya, betul sekali. Terus selanjutnya Di situ contoh teks eksposisi singkat. Di situ ada contoh teks eksposisi mengenai COVID-19 dan ada juga video tentang manfaat dari buah pisang. iya, selain COVID-19 tadi yang sudah itu tahu ya, ada juga manfaat dari buah pisang untuk kesehatan. Ada lagi? Apakah teks yang sudah ditayangkan itu bermanfaat buat kita? Ya, Mbak Ismi. Ya, karena kita makan pisang yang sebelumnya kita hanya tahu kalau pisang itu bisa membuat kita Iya, kita kan tahu buah pisang ya. Biasanya diapakan buah pisang? Dimakan langsung, bisa direbus dulu, digoreng, atau dibuat olahan lainnya. Kalian kan tahunya seperti itu ya. Dan ternyata setelah kalian melihat tayangan ini, kalian jadi lebih tahu lagi tidak? Ya, kalian jadi lebih tahu, lebih paham mengenai manfaat buah pisang untuk kesehatan. Ternyata buah pisang itu sangat bermanfaat sekali. Makanya mulai sekarang jangan menolak makan buah-buahan, terutama buah pisang. Jangan sukanya makan minum yang instan terus ya, itu tidak sehat. Ada lagi tidak? Ya, silakan Mbak Afada. Bu, kalau untuk tes COVID-19 saya jadi tahu tentang orang yang sudah terkena virus corona itu tidak bisa langsung divaksin, perlu waktu beberapa bulan vaksin. Oh ya, ini untuk teks COVID teks. Ya, teks COVID-nya. Nanti kita lagi membahas teks. Bisa tiba-tiba langsung COVID. Mungkin dari tadi sudah pengen diungkapkan, tapi karena yang lain keburu masuk bulan ya. Ternyata setelah kita COVID, semoga jangan sampai ya. Kalau ada orang yang terkena COVID-19 itu ternyata jika orangnya itu belum divaksin itu tidak boleh langsung divaksin. Alasannya apa? Karena bisa memperburuk keadaannya. Kalau misalnya setelah terkena COVID langsung divaksin. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai manfaat dari pisang tadi untuk kesehatan dan tes COVID-19. Ternyata setelah kita belajar teks eksposisi kita jadi tahu. Biasanya teks eksposisi ini juga tidak hanya ada di pelajaran saja. Kalau di kehidupan sehari-hari itu ada tertulis di media cetak, editorial itu biasanya ada di koran. Ada yang baca di sini? Baca koran masih ada yang baca? Kenapa tidak baca koran? Karena di pondok tidak ada koran, Bu. Dan memang sekarang anak zaman sekarang itu tidak bisa disamakan dengan anak zaman dulu. Kalau sekarang semuanya bisa diakses lewat internet, terutama lewat semuanya sudah ada. Kalau kalian tidak bisa mencari jawaban, tidak ketemu di LKS, tidak ketemu di buku paket, silakan kalian cari di handphone atau itu pasti akan ditemukan.
Nah, itulah manfaat dari teks eksposisi. Kemudian selanjutnya kalian, oh ya, di sini kalian belum ambil buku paket ya. Karena pelajaran berikutnya untuk menyimpulkan sebuah teks eksposisi itu kita harus memahami dulu pola pengembangan teks eksposisinya. Pola pengembangan yang seperti apa ya Bu? Ada yang sudah belajar belum di rumah, di pondok? LKS-nya dibaca tidak? Ayo, tidak. Jadi itu menjelaskan kalian bingung pola pengembangan yang seperti apa. Pola pengembangan di sini itu nanti kalau di LKS ada berapa itu contohnya? Jenisnya ada berapa jenisnya? 5. Ada. Akan tetapi untuk pola pengembangan secara umum itu hanya ada 3. apa saja, ada yang tahu? Bingung Bu, karena di atas ada 5. Ada pola pengembangan analisis, perbandingan, umum khusus umum. Kalau secara umum pola pengembangan teks eksposisi itu hanya ada 3 ya. Yang ditemukan kalimatnya di awal, kalimat utamanya ada di akhir, atau di awal dan di akhir. Hanya itu. Terus bagaimana sih Bu? Kita masih bingung. Coba yang bikin hari ini siapa langsung? Siapa? Mbak Naraya sama Mbak Muti. Silakan ambil buku paket dulu di perpustakaan. Yang lainnya sambil menunggu silakan dibaca LKS-nya terlebih dulu, boleh. Ambil buku paket silakan. Kalau misalnya ada 20 boleh 20, kalau tidak seadanya saja. Terima kasih. Nah itu ya, sambil menunggu buku paketnya datang, silakan dibaca terlebih dahulu untuk pola pengembangan teks eksposisi. Nah, ada 3 di sini. Sambil menunggu buku ya. Ada pola pengembangan paragraf deduktif, pola pengembangan paragraf induktif, dan pola pengembangan paragraf campuran. Lah perbedaannya ada di mana? Perbedaannya itu ada pada kalimat utamanya, letaknya di mana? Kalimat utama itu apa Bu? Iya. Masih? Iya, belum dijelaskan juga. Pernah dengar tidak kalimat utama dan kalimat penjelas? Pernah? Pernah tidak? Kalimat utama itu apa? Katanya pernah dengar. Kalimat utama dan kalimat penjelas.
Kalau kalimat utama itu isinya berupa kalimat secara umum. Isinya itu umum, hal-hal yang umum. Kalau kalimat penjelas itu berarti kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya. Tuh, masih biola gitu. Iya. Ibu beri contoh gampangnya saja. Misalnya saja ada sebuah kalimat. Bunga mawar misalnya ini. Bunga mawar ini adalah bukan bunga mawar, bunga saja. Bunga itu kan hal yang umum. Kalau bunga ya, bukan bunga nirmala ya. Ini bunga di sini bunga tanaman. Bunga itu kan masih hal yang umum. Yang kalian pikirkan dari bunga itu apa? Ya, bukannya belum. Kenapa yang kelas 1? Yang dijawab kelas 2 itu kan kelas 1. Salah, kembali lagi. Oh. Ya, coba kalau yang kalian pikir dari bunga, menurut kalian, kalau kalian dengar kata atau kata bunga, jadi apa? Tanaman. Terus? Hiasan. Terus apa lagi? Oh iya, kalau mendengar kata bunga, iya Mbak Isma. Pot. Terus ada lagi? Pancing terus ya. Kalian kalau melihat bunga, membayangkan bunga itu yang di anak-anak kalian itu apa? Jangan bisa menebaknya. Indah. Lalu, ya kalau bunga di sini ini kan secara umum. Berarti ini kalimat utamanya. Kemudian dijelaskan apa sih bunga itu, ya menjelaskan tentang bunganya. Bunga misalnya bunga di sini ini bunga mawar, misalnya bunga mawar berwarna merah, berduri, daunnya warna hijau, biasanya ditanam di pot untuk hiasan rumah, kan seperti itu ya. Berarti kalimat utamanya adalah bunga. Kemudian bagian kalimat penjelasnya ya di situ berarti menjelaskan tentang bunganya. Sedikit paham atau masih bingung? Nah, itu perbedaan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, seperti itu. Ya, antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan kemudian karena untuk menyimpulkan teks eksposisi di situ kan kita diminta mencari gagasan utamanya. Kalau kalian mau mencari gagasan utama, yang dicari terlebih dahulu adalah kalimat utamanya. Letaknya di mana? Ya, bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir. Ini perbedaannya. Ya. Kalau yang deduktif berarti apa? Kalimat utamanya ada di mana? Nah, itu kelas 8.
Mungkin ngantuk ya, atau terlalu banyak sarapan, jadi kurang konsentrasi. Ya, bisa kalian buka di halaman 51 sampai 52. Itu lengkap mengenai pola pengembangan paragraf, teks eksposisi, ada contohnya juga. Ya, bisa dilihat ya bersama-sama. Pola pengembangan paragraf deduktif, umum, khusus. Dilihat dari sini. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian diikuti kalimat penjelas. Di buku paket sudah ada contohnya di situ. Biar lebih jelas lagi. Bisa sambil dibaca ya. Intinya itu tadi, kalian paham dulu hal yang umum dan hal yang khusus. Kalau yang khusus tadi, itu berarti kalimat penjelas. Kalau yang umum berarti kalimat utama. Karena mencari gagasan utama yang nanti akan menjadi simpulan, ya berarti ditemukan pada kalimat utamanya. Dan kita cermati bersama mengenai pola pengembangan jenis paragraf teks eksposisi yang ada di buku paket terlebih dahulu. Kita dibaca terlebih dahulu. Ini kita cadangkan biar kami belajar. Sudah dibaca semuanya? Sudah. 51 sampai 52. Tadi juga sudah Ibu jelaskan sedikit ya mengenai pola pengembangan. Oh ya, tadi hanya pada di paragraf deduktif khusus. Berarti kalau pola pengembangan paragraf deduktif berarti kebalikannya. Kalimat penjelasnya ada di awal, kemudian nanti baru ada kalimat utama di akhir paragraf. Ini kalimat penjelas dulu. Kemudian kalau pola pengembangan paragraf campuran berarti bagaimana? Kalau yang campuran, campur ya, berarti bagaimana? Kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, bukan jadi istilahnya deduktif tidak, tetapi masih sama pola pengembangan paragraf campuran. Hanya letak kalimat utamanya saja ada di awal dan di akhir, karena memang campuran seperti itu. Karena awalnya kan memang untuk yang poin pertama ini kalimat utamanya ada di awal, kemudian yang induktif kalimat utamanya di akhir, yang campuran berarti ada di awal dan di akhir. Betul sekali. Adakah yang mau bertanya?
Ini betul-betul sudah dibaca semuanya, sudah paham? Jelas paham atau hanya dibaca sekilas saja? Tidak apa-apa, silakan yang ingin bertanya langsung. Jangan lupa mikrofonnya dipakai soalnya biar suaranya masuk. Ya, Mbak Cika, silakan. Oh ya, nanti kalau yang bisa bertanya akan Ibu beri hadiah. Jadi cepat-cepat bertanya. Boleh langsung bareng semuanya, nanti Ibu pilih. Kalau mau bertanya, silakan Mbak Cika. Ini perbedaan antara paragraf utama dan gagasan utama itu apa? Paragraf utama dan gagasan utama. Iya. Kalimat utama sama gagasan utama. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Beri tepuk tangan buat Mbak Cika. Yang lain juga sama hadiah. Ya, berarti harus coba saya ini bertanya kamu apa? Coba lakukan. Jangan lupa di minum. Terima kasih pertanyaannya, perbedaan antara kalimat utama dengan gagasan utama. Ya, tadi ya. Kalimat utama ini isinya kalian ini sebetulnya hampir sama karena sama-sama berisi hal yang umum. Akan tetapi kalau kalimat utama itu hanya ada di paragraf itu saja. Misalnya kalimat utama di paragraf pertama ditemukan tadi apa? Bunga mawar misalnya seperti itu. Ini kalimat utama di paragraf pertama. Kemudian kalimat utama di paragraf kedua, misalnya ada yang sedih, mematikan. Misalnya itu bunga wangi warna-warni. Ini paragraf yang berbeda, bukan kalimat penjelas. Nah, ini kan ada dua kalimat utama, sama-sama dari yang umum, ya. Nah, kemudian bedanya dengan gagasan utama tadi apa? Setelah kalian mencari kalimat utama ini, nanti bisa kalian simpulkan jadi satu, itulah yang namanya gagasan utama. Berarti secara keseluruhan dari apa yang sudah kalian temukan. Kalau menemukan ada beberapa kalimat utama, kemudian digabung, itu bisa membentuk sebuah gagasan utama. Masih bingung Mbak Cika? Atau yang lain mau menambahkan, barangkali kepengen menjawab pertanyaan dari Mbak Cika? Dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Cika. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Apa sama? Kenapa Mbak Ikan? Kayaknya mau bertanya atau mau menambahkan? Mau bertanya atau menambahkan? Mau bertanya? Dulu apakah ada kemungkinan kita menemukan kalimat utama di dalam paragraf? Ulang coba. Kurang jelas Mbak Ikan. Dulu apakah ada kemungkinan kita menemukan kalimat utama di dalam paragraf? Oh iya. Menemukan kalimat utama di tengah-tengah paragraf. Kira-kira ada tidak? Kemungkinannya tidak ada. Ada yang tahu alasannya? Coba bacakan. Dijawab. Karena di tengah-tengah apa? Coba bacakan dijawab. Nah, dibantu satu kelompoknya. Silakan boleh. Karena umumnya bersifat jelas. Apanya? Kalimatnya. Kalau di tengah-tengah paragraf. Ya, yang lain sama sependapat? Ya. Karena biasanya kalau di tengah-tengah paragraf itu umumnya isinya berupa kalimat penjelas, menjelaskan dari kalimat utama tadi.
Kalian di sini masih bingung? Mbak Intan sama Mbak Cika ini buat Mbak Intan karena sudah berani bertanya program dulu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mbak Aida. Silakan. Saya masih bingung karena kan sudah melakukan jelas. Terima kasih atas pertanyaan. Karena memang tidak semuanya cepat paham. Ada juga yang memang lama ya pahamnya ya. Tidak akan mempermasalahkan. Akan Ibu jelaskan lagi ini untuk pertanyaan dari Mbak Aida. Terima kasih banyak. Jangan lupa tepuk tangan. Ya, berarti dijelaskan selain bunga dan penjelasannya tadi. Contohnya apa? Contoh lainnya. Misalnya saja. Tadi ya, penggunaan HP. Nah, penggunaan HP kita tuliskan dulu. Sampai Misalnya saja contoh lain tadi penggunaan. Ini bisa jadi hal yang umum atau kalimat utama. Hal yang umum. Kemudian hal yang khususnya. Berarti apa? Efek negatif dari penggunaan HP. Bisa dijelaskan di sini semuanya mengenai nanti makanya bisa seperti usaha. Kemudian kita jadi malas bergerak, terus malas berpikir, malas belajar dan lain sebagainya. Itu kan menjelaskan dari penggunaan HP. Akan tetapi selain efek negatif, HP juga ada efek positifnya. Banyak sekali. Contohnya apa? Apa? Pakai mikrofon jangan. Soalnya nanti laptopnya nggak ada suaranya. Mempermudah komunikasi. Iya, mempermudah komunikasi. Betul. Terus apa lagi? Mempermudah komunikasi. Kemudian yang jauh jadi dekat. Tapi jangan nanti yang dekat jadi jauh. Tidak boleh seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Membuat kita menjadi lebih pintar. Kalau kita mampu memanfaatkannya. Maksud di sini apa? Ya misalnya saja kita kesulitan mengerjakan PR, itu bisa. Iya Mbak Isma. Mencari informasi. Iya, mencari informasi itu banyak sekali di dalam HP, di Google, di YouTube, kemudian di ruang belajar lainnya juga banyak. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalau zaman dulu itu kan kamusnya kan tebal. Kalau sekarang kalau yang punya HP kan lebih mudah. Semuanya ada di HP. Tinggal kalian install aplikasinya saja. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang online ada, yang offline juga ada. Manfaatnya banyak juga kan? Nah, ini Mbak Aida. Berarti kalau kita ada ini tadi mengenai penggunaan HP, ini adalah kalimat utama atau hal yang umum. Kemudian dijelaskan manfaatnya, dijelaskan sisi positif dan negatifnya. Yang kalian tuliskan nanti menjadi kalimat
penjelas. Itulah perbedaan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Masih bingung Mbak Ida? Sudah paham? Sudah paham jelas? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham jelas. Nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, barangkali ada pertanyaan lagi selain apa namanya dialog. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Apa sudah nangkep pesan? Nanti ya berkelompok dulu ya. Berkelompok dulu. Apakah ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ya kemarin juga sudah ikut bagian. Ada kelompok nomina, numeralia, adjektiva, verba, dan adverbia. Tahu tidak itu nama-nama apa? Tidak. Itu nama-nama jenis kata dalam bahasa Indonesia. Ada kata kerja, terus kata sifat, kata benda, kata bulanan. Ya, itu sebetulnya kalian tahu, hanya istilahnya saja kalian tidak tahu. Dan nanti kalau orang tua sambangan, biar kalian lebih paham lagi saat kalian pakai HP, ya. Jangan hanya untuk main WA, TikTok, game saja, tapi silahkan searching istilah atau nama lain dari jenis-jenis kata. Itu macamnya ada banyak sekali. Salah satunya yang dijadikan nama kelompok kalian. Silakan, sudah berkelompok semuanya ini sesuai dengan yang kemarin masa kelompok. Iya, satu geng ya. Iya. Silakan kalau sudah mengelompok, yang harus kalian lakukan selanjutnya apa? Ibu akan menayangkan pola pengembangan teks eksposisi yang lain. Kalau dari buku KPK tadi hanya ada 3. Kan tidak harus kalian tahunya hanya 3 ya, walaupun memang jenis secara umumnya hanya ada 3. Ini mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Ini yang penjelasan yang sama dengan di LKS. Ibu langsung ke contohnya saja ya. Contoh pola pengembangan teks eksposisi. Kalau hanya pengertiannya saja kalian sudah paham, karena di LKS sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kali ini Kita ulangi dulu mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Disimak baik-baik ya. Nanti setelah disimak, apa yang harus kalian lakukan? Kalau kita menyimak sesuatu, apakah kita hanya diam saja? Ataukah ada yang harus kita lakukan? Kalau ada yang dipakai metode ada yang penting harus dicatat. Yang lain, kenapa kita, apa yang harus kita lakukan saat selesai menyimak? Ada yang harus dilakukan, kita diam saja gitu. Apa yang harus kita lakukan? Iya, mencatat yang penting-penting menurut kalian sendiri masing-masing. Pentingnya apa nanti dicatat. Jadi jangan lupa pulpen sama bukunya itu harus digunakan. Silakan disimak.
Halo anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks eksposisi, yaitu dengan pola pengembangannya. Kira-kira bagaimana ya pola pengembangan teks eksposisi itu? Maka, simak video berikut sampai selesai. Oke semuanya, kita akan melanjutkan materi teks eksposisi dengan sumber yaitu pola pengembangannya. Simak baik ya. Yang pertama yaitu ada pola khusus. Ini ide pokok bagian teks yang didapatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide kebetulan karena penjelasan. Pola demikian dikenal sebagai deduktif karena ide pokok tak pada paragraf menjadi paragraf. Ide jelas merupakan rincian dari ide yang dikemukakan sebelumnya. Indikasinya adalah kalau deduktif itu artinya ide pokoknya tak merupakan paragraf. Deduktif depan menggunakan D-nya ya. Jadi ini gini, ini adalah sebagai berikut. Di sini ada sebuah bacaan. Terus di dalam buku ada tulisannya garis bawahi. Terus di warna biru ini ide pokoknya dengan pola umumnya. Sedangkan untuk yang garis bawahi pertama yang terkait itu merupakan pola khususnya. Itu ya. Ini meskipun bukan termasuk ilmu kesehatan, ini menjadi aspek baik untuk diri. Dari dari introduksi kita menggunakan itu. Hanya unsur dijelaskan oleh penelitian. Boleh dapat dilihat bukan bakteri menggunakan fotosintesis. Senyawa tersebut juga efektif membuat bakteri yang bisa langsung bisa hidup. Jadi ada ide pokok di atas, kemudian diteruskan dengan ide yang jelas. Jadi hasil yang kedua adalah pola khusus ke pola umum. Ini kebalikan dari pola yang pertama. Pola ini bisa dikhususkan paragraf induktif diperhatikan. Di awal paragraf, penulis akan menyampaikan tentang penjelasan atau tujuan. Lalu diakhiri dengan maklumat atau pokok yang dijadikan kesimpulan. Contohnya ada bacaan berikut yang digaris bawahi adalah mendefinisikan sekiranya ini adalah ide pokoknya. Kenapa disebut induktif? Karena tadi ide pokoknya tadi akhir paragraf. Kalau deduktif ide pokoknya di awal, kalau induktif terletak di akhir paragraf. Adalah tentang ilustrasi, penggunaan ilustrasi. Pada pola penggunaan ilustrasi, penulis akan menambahkan batasan di awal paragraf. Kemudian dirinci dengan beberapa ilustrasi tentang pendukung tulisan tersebut. Ilustrasi ini berupa data lengkap yang berasal dari pengalaman atau pengalaman penulis. Tujuan bukan untuk membuktikan batasan yang disampaikan. Ini hampir sama dengan pola penggunaan pertama ya. Jadi ide pokok bendera itu akan menyampaikan batasannya itu di awal paragraf. Karena nanti bisa diteruskan dengan paragraf yang jelas atau yang tadi beberapa ilustrasi. Tapi di sini kalau digarisbawahi adalah ilustrasi ini berupa pengalaman atau pendampingan si penulis. Pasalnya dengan berolahraga kita dapat menggunakan berbagai contoh, misalnya saja berenang. Olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna menjadikan kesehatan tubuh dan bernafas. Selain itu, semua jenis olahraga dapat menggunakan badan. Jadi di sini berupa gagasan adalah misalnya gagasan itu adalah pola pikir kita atau pendapat kita. Jenisnya misalnya gagasannya saja kemudian dijelaskan bahwa olahraga yang dilakukan dalam air ini atau begini sangat berguna untuk kesehatan tubuh dan nafas. Itu merupakan sifat atau ilustrasi dari makanan atau mengkonsumsi itu ya. Jadi ada 3 pola pengembangan, pola khusus umum, pola pengembangan khusus, dan ilustrasi.
Contohnya, susu kedelai dikenal sebagai sumber protein. Tapi, kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan, jadi ada perbandingannya dengan susu sapi. Menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 0,73 gram, lebih kecil. Ini yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Jadi di sini sudah jelas tentang pembentukan dari sebuah susu karena dibandingkan. Itu ya. Oke, anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar mengenai pola pengembangan pada tes eksposisi. Ya, itulah pola pengembangan tes eksposisi. Contoh lainnya secara lengkap. Coba, yang mau bertanya silakan. Mengenai tayangan ini tadi yang sudah itu tayangkan itu tadi. Yang mau bertanya silakan siapa? Boleh langsung. Iya, Mbak Kaila. Saya ingin bertanya mengenai langkah pertama. Mengapa kita harus memperhatikan Nanti. Ini kan itu tayangan videonya mengenai apa tadi ya? Iya, macam-macam jenis teks eksposisi. Ya, silakan. Mau bertanya atau sudah paham? sudah paham? Mengenai contoh lain yang sudah tadi. Ibu tadi sudah memberikan ini pola pengembangan yang ada 3 contohnya, kemudian itu tadi pola pengembangan yang lain ya dari apa namanya tayangan YouTube. Paham semuanya contohnya? Jelas ya. Kemudian kalau ibu minta kalian untuk langsung menarik simpulannya bisa tidak? Bisa. Dari apa? Kalau mau menarik simpulan dari apa ya? Tadi dari kalimat utama. Kalian harus mencari kalimat utama terlebih dahulu, nanti bisa menemukan gagasan utama. Karena tadi kita sudah belajar bagaimana menemukan kalimat utama ada di awal saja atau di akhir saja, ataupun ada di awal dan akhir paragraf. Yang namanya paragraf sambungan tadi. Ya, Mbak Kaila silakan mau bertanya tidak Mbak Kaila? Tidak jadi bertanya, tidak jadi. Kesulitan tidak kalau langsung ibu minta kalian mencari simpulan? Betul tidak. Caranya bagaimana biar tahu? Ayo, caranya bagaimana? Iya, ini coba ada satu lagi tayangan. Tadi ibu kelamaan menayangkan mengenai contoh pola pengembangan. Harusnya langsung ke langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Harusnya langsung ke situ biar tidak terlalu lama. Mungkin ada yang sudah tahu ya anak-anak kalian sudah buka di rumah. Ya, kalau kita ingin menyimpulkan isi dari teks eksposisi, kita harus melakukan supaya memudahkan kita dalam mencari simpulannya. Ya, kita bersama-sama menyimak bagaimana sih langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi? Ada 3 caranya.
Silakan kalian perhatikan judul teksnya, kemudian temukan gagasan utama setiap paragrafnya, dan lanjut ke merangkai gagasan utama setiap paragraf. Kenapa sih itu harus memperhatikan judulnya terlebih dahulu? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena judul itu menggambarkan apa yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Maka kita harus memperhatikan judulnya. Kemudian yang kedua adalah menemukan gagasan utama setiap paragraf tadi. Mencari gagasan utama, kita cari apa dulu? Kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena setelah kita tahu kalimat utamanya mana, nanti kita bisa menemukan gagasan utamanya. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya dalam satu teks tersebut, nanti kita bisa membuat simpulan teks eksposisi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan. Tapi sepertinya kalian sudah pada bosan ya? Iya, sudah capek tuh, ngantuk tuh, dan tadi bingung membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Yuk silakan semuanya berdiri, biar ngantuk. Berdiri semuanya berdiri. Berdiri, semuanya silakan berdiri. Ya, berdiri. Nah, Ibu akan melakukan namanya ice breaking. Itu ya, kalau bahasa Indonesia kan memecahkan es. Berarti memecahkan suasana yang sudah semakin membaku. Kayaknya sudah semakin bosan. Lanjut saja. Yuk tirukan Ibu dan suara Ibu bisa atau kata saja ditirukan. Ini ya. Marina menari menara, menara, Marina menari. Konsentrasi, habis ini Ibu ganti. Menari, ayo salah semua, ayo. Menari, menara Marina. Marina salah satu. Yuk menara, Marina menari, menari, Marina menara, menara, Marina menari, menari, menara, Marina, Marina. Itu lagi ya, cukup. Sudah tidak lagi. Ini kegiatannya skip saja. Kalian silahkan dilanjutkan kembali untuk diskusi kelompoknya, ya. Karena tadi sudah coba mengenai perbedaan kalimat utama dengan kalimat penjelas, kemudian kalian juga sudah tahu langkah-langkahnya. Sekarang silakan kalian mencari simpulan dari teks yang ada di buku paket di halaman 55 sampai 50. Kira-kira bisa tidak? Atau harus ada contohnya? Kalian bisa lihat contohnya itu di halaman 53 sampai 54. Itu adalah contoh letak kalimat utama dalam paragraf. Sudah ada contohnya itu di sini, lengkap sekali. Silakan itu bisa untuk panduan. Tetapi yang kalian kerjakan adalah yang di halaman 55 sampai 56. Semuanya mengerjakan, silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Silakan buku tugasnya dikeluarkan, jangan disimpan di tas.
apalagi di pondok. Kalau diberi waktu 10 menit bisa menyimpulkan? Bisa, ya silakan diberi waktu 10 menit. Nanti kita presentasi. Kelompok lain jangan lupa menanggapi hasil presentasi dari teman-teman. Di sela-sela kalian diskusi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke depan bisa. Sudah selesai? Belum? Tinggal lagi ya, 5 menit lagi. Nanti setelah diskusi kita presentasi, kemudian kalian coba tuliskan dalam sebuah kertas yang sudah ibu bagikan. Nanti ditempel di papan tulis supaya kelompok lain bisa melihat pekerjaan kalian nanti ke depan. Gitu ya, bisa ya? Ya, silakan dituliskan notulenya sambil diskusi. Diskusi apa yang kalian temukan, kalimat utamanya. Nanti tidak semuanya presentasi, ibu pilih satu kelompok, kemudian nanti kelompok lain silakan menunjuk temannya, kelompok mana yang akan presentasi. Ya, begitu ya. Jangan melulu ibu saja yang meminta kalian presentasi. Temannya boleh menunjuk temannya lain. Bisa dimulai untuk presentasi? Sudah siap? Coba seperti punya. Boleh, silakan yang mau presentasi tetap di tempat duduknya, tapi posisinya berdiri boleh. Ya. Berdiri bergantian atau mau berdiri bersama boleh, silakan.
pakai dibaca boleh. Boleh, silakan kalau pengen berdiri bersama, berjejer, yang penting tidak membelah kaki. Silakan. Sudah, kalau sudah selesai silakan. Untuk kelompok lain menyimak, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Jangan lupa ya, dibiasakan kalau mau bertanya harus angkat tangan terlebih dahulu atau acungkan jari. Silakan kelompok Numeralia, kelompoknya Mbak Cikal, sepertinya dari tadi sudah kepengen maju karena sudah pegang mikrofon. Ya silakan. Mau berdiri semuanya boleh? Katanya pojokan boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isi teks eksposisi dengan judul mengubah kebiasaan buruk. Perkenalkan, nama saya Cika Kamala. Saya di sini sebagai moderator. Di samping saya ada Mas Rian Jelas, dia sebagai notulen. Di sebelah Fasil ada Bu Nirmala Ramadhani, dia sebagai narasumber. Di sebelah Bu Nirmala ada Yuliana Zularestasya, dia berperan sebagai narasumber. Dipersilakan untuk Bu Nirmala dan Yuliana Zula untuk membacakan hasil diskusi pada paragraf 1 sampai paragraf 3 saja. Terima kasih, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari paragraf 1 ke 2. Kalimat utama pada paragraf 1 terletak di awal paragraf, yaitu kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Kalau kalimat utama ada di awal paragraf, berarti pola pengembangan paragraf diskusi tersebut adalah pola pengembangan paragraf deduktif umum khusus. Kemudian untuk kalimat utama pada paragraf kedua terletak di akhir paragraf, yaitu oleh karena itu banyak pakar mengembangkan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan melalui kebiasaan. Karena paragraf kedua kalimat utama ada di akhir paragraf, maka pola pengembangan paragraf itu merupakan pola pengembangan paragraf deduktif khusus umum. Untuk paragraf ketiga, setelah kalimat utama ada di akhir paragraf, yaitu namun sekali lagi ia bisa diubah dengan latihan. Dan pola pengembangan paragraf eksposisi yang kalimat utamanya ada di akhir berarti pola bisa deduktif khusus umum. Terima kasih Mbak Puan dan Mbak Yulia telah membacakan hasil diskusinya. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang kami menerima satu pertanyaan saja. Mohon Mas Yulia untuk mencatat pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan Najwa. Ya, Mbak Anissa Maya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maya Putri dari kelompok 4 akan bertanya. Mohon dijelaskan kembali mengenai pola induktif atau umum khusus dan berikan contohnya dari teks tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, sudah saya catat dan akan kami diskusikan. Silakan. Mau didiskusikan atau mau dijawab langsung? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Anissa. Untuk pola pengembangan deduktif atau umum khusus berarti kalimat utama ada di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat penjelas. Karena kalimat utama berisi hal-hal umum mengenai paragraf tersebut.
Selanjutnya diikuti penjelasan mengenai kalimat utama tersebut. Satu contoh saja untuk kalimat umum khusus dalam teks tersebut. Kalimat utama umum kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Bisa dilihat dari paragraf pertama kalimat pertama. Kemudian diikuti kalimat penjelas khusus. Kebiasaan juga menyangkut cara berpikir, hasrat, dan perasaan kita yang terbentuk oleh berbagai pengalaman kita di masa lalu. Kalimat penjelas ini bisa dilihat juga di paragraf pertama kalimat kedua. Terima kasih. Bagaimana bisa adakah tanggapan lagi mengenai presentasi kami atau pertanyaan lagi? Alhamdulillah sudah cukup paham untuk penjelasannya. Terima kasih. Baik, saya kira itu saja presentasi dari kami. Jika masih banyak kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat buat kelompok Mbak Cikal dan kawan-kawan. Silakan untuk Mbak Cikal untuk menunjuk temannya kelompok mana yang akan mempresentasikan paragraf berikutnya. Kami menunjuk kelompok 4. Kelompok 4 itu kelompok verba, kelompoknya Mbak Anissa dan kawan-kawan. Silakan kelompok verba untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isi teks eksposisi dengan judul Mengubah Kebiasaan Buruk. Perkenalkan, nama saya Anissa Mariamza Putri sebagai moderator. Teman di sebelah saya Zalfa Zalfa Hidayat sebagai narasumber, dan di sebelah Zalfa ada Salma Salsa Dilarang ini sebagai narasumber. Kemudian di sebelah Salma Salsa Dilarang ada Alkira Estiana Zara sebagai notulen. Dipersilahkan untuk Salma Salsa Dilarang dan Zalfa Zalfa Hidayat untuk membacakan hasil diskusi pada paragraf 4 dan 6. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Serta melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Kelompok kami menemukan kalimat utama untuk paragraf 4 di bagian awal paragraf, sehingga paragraf tersebut menunjukkan pola pengembangan paragraf eksposisi. Khusus ada kalimat utamanya yaitu kita adalah kebiasaan kita. Kemudian untuk paragraf kelima kami menemukan kalimat utamanya ada di awal paragraf juga. Maka pola pengembangan masih sama. Kalimat utamanya adalah untuk membangun kebiasaan positif dalam pembentukan diri. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti makan waktu tertib di jalan dan tempat menjaga kebersihan tubuh serta menempati janji. Selanjutnya untuk paragraf terakhir akan dibacakan oleh Zalfa. Ya, untuk paragraf ke-6, kelompok kami menemukan kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Karena kalimat utama ditemukan di awal, kemudian dipasang kembali di akhir paragraf. Atau pola pengembangan paragrafnya dinamakan pola pengembangan paragraf campuran. Kalimat utama di awal paragraf dari penjelasan di atas, pada intinya kita adalah kebiasaan kita. Sedangkan kalimat utama yang ada di paragraf yaitu dengan demikian kita dapat menentukan berbagai hal yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk Salwa dan Zalfa sudah membacakan hasil presentasi kelompok kami. Untuk kelompok lain dipersilakan bertanya. Satu pertanyaan saja, kemudian pertanyaan akan dicatat oleh Alkira.
Saya ingin bertanya mengenai paragraf sambungan dari untuk paragraf terakhir. Berarti untuk kalimat penjelasannya yang mana? Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah saya catat dan akan kami diskusikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aisyah. Untuk kalimat terjelas dari paragraf ke-6 yaitu jika ingin mengubah nasib, jalan hidup dan masa depan, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Kalimat penjelas ada pada kalimat kedua. Terima kasih. Bagaimana untuk jawaban dari Salma? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Berarti kalimat terjelas tidak harus banyak ya, satu saja cukup. Iya bisa, karena kalimat pertama dan ketiga termasuk kalimat pertama. Jadi kalimat penjelasnya hanya kalimat kedua. Baik, terima kasih atas penjelasan. Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat temennya, silakan untuk nomor 3. Tepuk tangan dulu buat nomor 3. Ya, sudah sangat bagus untuk presentasinya. Silakan diunjuk temannya. Kelompok mana? Kelompok adverbial, nomina, atau adjektiva yang kelompok terakhir untuk membacakan hasil simpulannya. Silakan. Kami memilih kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi selanjutnya Bu Guru. Ya, kelompok 3 itu kelompok adjektiva. Silakan Mbak Kaila dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk yang sudah selesai tadi silakan ditempel di depan supaya memudahkan temannya untuk melihat hasil yang sudah kalian diskusikan. Silakan. Kalau yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isi teks eksposisi dengan judul mengubah kebiasaan buruk. Perkenalkan, nama saya Kaila Fitri Rekole sebagai moderator. Teman di sebelah saya Ismiatul Maula sebagai narasumber. Di samping Ismiatul Maula ada Ismail Maira Maulida sebagai narasumber dan di lain ujung ada Intan sebagai notulen. Dipersilakan untuk Ismiatul Maula dan Ismail Maira Maulida untuk membacakan hasil teks diskusi mengenai simpulan dari keseluruhan teks tersebut. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kalimat pertama yang sudah ditemukan, yaitu kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Oleh karena itu, untuk mengubah kebiasaan buruk, kita harus memperbaiki kebiasaan kita terlebih dahulu. Diawali dari kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya. Itu akan mengubah kebiasaan kita menjadi lebih suka kebersihan. Disiplin dalam waktu, tertib di sehari-hari juga merupakan salah satu kebiasaan kecil yang bisa mengubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik lagi. Kebiasaan kita berubah menjadi lebih baik diawali dari perubahan kebiasaan kita. Silakan untuk kelompok lain jika ada tanggapan atau ada perbedaan. Silakan. Barangkali kalian kan sudah diskusi gitu ya. Kemudian sudah melakukan simpulannya. Barangkali ada perbedaan simpulan atau mau berbeda. Ya, silakan. Apakah kami membolehkan bertanya? Iya boleh. Silakan kalau ada pertanyaan akan dicatat oleh notulen kami Intan. Begini, kelompok kalian saat membuat simpulan tersebut, apakah semua kalimat kita akan dimasukkan menjadi simpulan atau hanya beberapa saja? Terima kasih atas pertanyaannya dan sudah saya catat. Akan kami diskusikan sebentar kalau akan dijawab langsung. Kalau saya jawab langsung saja. Kalau untuk kesimpulan dari teks eksposisi tersebut, kalimat pertama yang kami temukan tidak semuanya kami tuliskan, akan tetapi kami pilih beberapa yang intinya masih sama. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi
dari Naraya atau sudah cukup jawab pertanyaannya? Sudah cukup, terima kasih. Intinya masih sama dengan kelompok saya, yang memang intinya sama yang dijadikan pada kesimpulan. Iya, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang sudah selesai ditempel di depan di bagian kelompoknya masing-masing untuk bergantian melihat hasilnya. Silakan. Disesuaikan dengan kelompoknya. Nanti untuk kelompok lain silakan boleh maju bergantian sebentar saja melihat hasil dari simpulan teman-temannya. Silakan boleh maju ke depan. Perwakilan dari tiap kelompok barangkali masih ada yang penasaran tentang presentasi yang tadi sudah dibacakan. Yuk, tiap kelompok silakan barangkali ingin melihat hasil dari temannya. Silakan. Barangkali tadi penjelasan kurang jelas atau berbeda dengan milik kalian. Ya, silakan maju. Boleh dilihat masing-masing. Ya, bergantian melihat, boleh. Silakan. Baca. Bergantian ya. Boleh para satunya di sampingnya boleh membaca. Ya, sesuai dengan kelompok kalian. Hampir sama ya. Hampir semuanya sama karena kalian sudah paham apa itu gagasan utama, kalimat terjelas, dan kalimat utama. Kalau sudah selesai boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari sini berarti bisa ditarik kesimpulannya secara keseluruhan. Bagaimana? Bisa? Sama dengan kelompok kalian? Sama. Secara keseluruhan bisa ditarik simpulannya. Kalau teks eksposisi itu, jika ingin mengetahui apa namanya intinya ya, seperti ringkasan. Itu berarti kalian harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu dari dia paragraf. Kalau sudah ketemu nanti bisa menghasilkan sebuah gagasan utama dan di situ bisa ditarik sebuah simpulan intinya apa. Karena teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi pengetahuan yang memang ada di sekitar kita. Ada pertanyaan lagi tidak untuk materi teks eksposisi? Bagaimana cara menyimpulkannya? Langkah-langkahnya seperti apa? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Betul, jelas semuanya? Paham semuanya? Insya Allah. Bagaimana cara mencari gagasan utamanya? Sudah pasti membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian mencari kalimat utamanya letaknya di mana. Semuanya dicari kalimat utamanya sudah ketemu, kemudian langkah terakhir menyusun menjadi sebuah simpulan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, nanti teks yang sudah kalian
analisis sudah kalian cari simpulannya, nanti dikumpulkan, jangan lupa untuk mendapatkan nilai. Ya, tetap harus dikerjakan sampai selesai. Kemudian untuk pertemuan berikutnya masih mengenai teks eksposisi. Itu tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Kalian kan belum paham mengenai kebahasaannya. Kemudian nanti tinggal menyajikan teks eksposisi. Kalau sudah waktunya juga ini sudah hampir habis, kalau tidak ada pertanyaan dan kalian juga sudah paham semuanya, tugasnya sudah selesai semua? Nanti dikumpulkan oleh ketua kelas. Setelah ibu selesai, boleh nanti diantarkan ke kantor ya. Ya, siap? Ya. Kalau begitu silakan ditutup doa dan Bapak supaya pelajaran hari ini tidak terbuang sia-sia dan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Silakan Bapak. Boleh dipimpin doa, berdoa di dalam hati saja. Kita duduk, siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di pondok LKS-nya di sholatnya jangan malas, membaca Al-Qurannya juga harus rajin. Ingat ya, harus belajar. Yang ada evaluasinya di LKS itu harus dikerjakan. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang masih dengan teks eksposisi. Semoga sehat semuanya. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kembali buku paketnya untuk